Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya dengan judul Eksplorasi Bakteri Asam Laktat Kandidat Probiotik dan Potensinya dalam Menghambat Bakteri Patogen. Untuk pendahuluan, bakteri asam laktat merupakan bakteri anaerob fakultatif yang mampu hidup pada berbagai habitat yang cukup luas di alam seperti pada tanaman, saluran pencernaan, hewan, dan manusia, pada produk makanan kalengan, produk susu, fermentasi, buah-buahan, dan sayur-sayuran tropis. Bakteri ini digunakan untuk mengawetkan makanan, kultur fermentasi, dan pangan biotik karena mempunyai aktivitas antimikroba dan pembusuk makanan. Bakteri ini memproduksi asam organik metabolit primer dan menurunkan pH lingkungannya dengan mensekresikan senyawa yang mampu menghambat bakteri patogen. Gini et al. Pada tahun 2011 berhasil mengisolasi bakteri asam laktat dari seluruh pencernaan ikan air tawar, yaitu genus Enterococcus dan Pediococcus. Selain dua jenis bakteri di atas, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, dan Propionibacterium juga termasuk bakteri asam laktat yang mempunyai aktivitas hambat yang besar terhadap pertumbuhan bakteri patogen. Untuk metode penelitian itu sumber isolat. Sampel yang digunakan yaitu susu fermentasi, sapi fermentasi dari saluran pencernaan ikan nila. Sampel yang diperoleh selanjutnya dibawa ke laboratorium. Isolat patogen yang digunakan adalah Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Shigella dysenteriae. Kemudian bakteri ditumbuhkan pada media natrium nutrien agar, kemudian diisolat pada inkubator dengan suhu kurang lebih 28-30 derajat. Kemudian yang kedua yaitu isolat bakteri asam laktat. Sampel susu dan sapi fermentasi diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan larutan NaCl fisiologis 0,85% hingga volume mencapai 10 ml. Kemudian dilakukan pengenceran bersekresi hingga 10-5. Sebanyak 0,1 dari tiap seri pengenceran diinokulasikan ke media MRSA. Kultur diinkubasi 48 jam pada suhu ruang 28-30 derajat Celcius. Isolat bakteri yang tumbuh dengan perbedaan morfologi menyangkut bentuk, warna tepi, dan elevasi koloni. Yang ketiga yaitu karakterisasi dan identifikasi bakteri asam laktat. Identifikasi bakteri dilakukan berdasarkan ciri karakter morfologis secara visual dan makroskopis. Yang terakhir yaitu uji antagonis isolat bakteri asam laktat dengan bakteri patogen. Pengujian ini menggunakan metode difusi cakram Kirba-Baur. Kemudian kertas cakram diletakkan kedua sisi media yang telah diolesi bakteri patogen dengan diberi jarak 3 cm. Kemudian diinkubasi dengan suhu 28-30 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil dan pembahasan berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa karakteristik makroskopis dibedakan berdasarkan warna, bentuk, tepi, dan elevasi. Variasi warna ditunjukkan ke 6 isolat bakteri asam laktat, yaitu bakteri 1 dengan krim kekuningan, bakteri 2 dan 3 berwarna krim, bakteri 4 dan ke-6 putih. Sedangkan bakteri kelima yaitu kuning. Elevasi koloni bakteri untuk isolat bakteri 1-5 sama yaitu konveks, sedangkan isolat bakteri 6 memiliki elevasi koloni berbeda yaitu flat. Bentuk dan tepi koloni bakteri ke-6 isolat menunjukkan hasil yang sama yaitu circle dari inter. Perbedaan karakteristik isolat menunjukkan perbedaan jenis isolat yang diperoleh. Hasil dan pembahasan pada gambar di samping menunjukkan zona hambat pada uji antagonis. Zona hambat tertinggi dalam menghambat Escherichia coli ditunjukkan oleh isolat bakteri 1-2 sebesar 9,25 makrometer. Zona hambat tertinggi yang menghambat Salmonella typhi ditunjukkan oleh isolat bakteri 2 yaitu sebesar 8,5 makrometer. Sedangkan isolat bakteri 1 diketahui tidak mampu menghambat pertumbuhan Salmonella typhi. Zona hambat terbesar dalam menghambat Shigella dysenteriae ditunjukkan oleh isolat bakteri asam laktat 3 yaitu sebesar 11 makrometer. Gambar di samping ini menunjukkan adanya aktivitas antagonis yang kuat dari isolat bakteri asam laktat sehingga efektif menghambat pertumbuhan bakteri patogen jamur dengan mendegradasi dinding sel
bakteri patogen tersebut. Beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya zona hambat yang dibentuk oleh bakteri asam laktat terhadap bakteri patogen adalah interaksi antara kemampuan isolat bakteri dalam menghasilkan enzim hidrolitik, umur biakan bakteri, jumlah enzim yang dihasilkan, komposisi medium, dan waktu inkubasi. Kesimpulan dari hasil review jurnal yaitu yang pertama, terdapat 6 isolat yang berhasil diisolasi dari 3 jenis sampel. Yang kedua yaitu seluruh isolat bakteri asam laktat yang diujikan memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Shigella dysenteriae. Bakteri yang ketiga yaitu bakteri 1 dan 2 merupakan isolat yang memiliki zona hambat terbesar terhadap Escherichia coli. Yang keempat yaitu bakteri asam laktat 2 merupakan isolat yang memiliki zona hambat terbesar terhadap Salmonella typhi. Yang kelima yaitu bakteri ketiga merupakan isolat yang memiliki zona hambat terbesar terhadap Shigella dysenteriae. Yang keenam yaitu bakteri asam laktat 1, 2, dan 3 dapat dijadikan kandidat probiotik yang berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak ada kekurangannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.